Ya, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas satu match Arsenal sama Chelsea yang tadi bermain. Tapi gue cek dulu apakah ada pertandingan lain. Kayaknya sih nggak ada yang menarik ya. Milan, Chelsea nggak ada. Skornya 2-1. Sebenarnya nggak penting skornya karena ini kan friendly. Dan di friendly pun nggak menggunakan VAR. Golnya si siapa itu, Willock ya atau bukan, Rice, Nelson Rice, itu harusnya gol, tapi karena nggak ada VAR, nggak ada bantuan lah, maka dari itu dianulir. That's okay. Intinya kan adalah bahwa VAR itu penting sekali. VAR itu kalau sana itu terjadi di liga itu sudah dikasih karena ada VAR. But anyway, tujuannya ini kan adalah mempersiapkan untuk kompetisi yang dimulai tanggal 14. Arsenal main match pertama lawan Brentford. Yang gue pengen lihat kan adalah, ini kan dua tim yang gue selalu pantau, Chelsea dan Arsenal. Chelsea karena ada Tuchel, pemainnya juga ya cukup wah semua. Sementara Arsenal dengan beli beberapa pemain baru dengan Arteta, apakah ada perubahan di bawah Arteta? Gue nggak tahu ya. Kalau gue waktu gue masih ngelatih itu kan gue juga sering melakukan eksperimen lawan tim lokal lah. Di situ gue selalu mencoba bereksperimen, tidak hanya mengganti pemain, tapi juga merubah strategi. Bereksperimen dengan strategi karena namanya friendly ini nggak penting banget skornya. Gue tidak melihat perubahan itu di Arsenal, enggak, di Chelsea pun tidak. Oke. Kalau seandainya Chelsea ini kan sudah menang Champions League, main di Champions League, tapi kan keinginan mereka, makanya Abramovich jual banyak adalah menjadi juara. Tapi kalau main kayak begini, gue nggak yakin bisa mempersulit Man City. Karena ya penyakitnya itu masih sangat kelihatan. Tadi berapa kali mereka kehilangan bola di tengah, nggak di-strap sama Arsenal. Tapi kalau lawan tim-tim lain tuh bisa di-strap. Yang gue pengen lihat adalah Chelsea ini bermain dengan ada perubahan lah, 4-2-3-1. Bahkan Arsenal pun demikian. Bukan dengan 4-2-3-1, 4-3. Ya sekali-sekali cobalah main dengan 4-4-2 contoh. Aubameyang sama free roll, Alexander Lacazette sebagai real apa namanya, striker. Harusnya sih kalau lihat pemainnya kan si Tierney itu bisa di kiri atau di belakangnya Tavares atau di balik lah. Atau dengan 3-5-2 dengan 3 center back ya. Tapi si Arteta tetap menurunkan 4-2-3-1 dan ya gue nggak ngerti ya. Tujuannya kan memang ngepres. Oke. Dan Chelsea itu jelas mainnya. Jarak antar pemain tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kenapa? Biar ada space untuk pemain mengeluarkan skill individu. Berapa kali Loftus-Cheek ini nggak banget ya. Kalau Mason Mount sih masih oke lah, bisa melakukan dribbling, counter, passing, finishing. Dan Chelsea lebih banyak tadi peluangnya. Cuman ya Arsenal dapat beberapa peluang, tapi kalau dari si peluang matang itu lebih banyak Chelsea. Kalau finishingnya tetap dengan Timo Werner ya, kayak Havertz sih finishingnya, gol pertama itu bagus, gol kedua itu kan kado dari Bellerin. Gue nggak yakin dengan tim ini dengan main 3-4-3 itu bisa mengulangi di Champions League atau mempersulit City, karena masih terlalu banyak PR. Kalau gue bilang, kalau full tim yang turun dengan Kante, dengan Mason Mount, dengan Jorginho, mungkin masih bisa lah, peluang untuk menang masih ada lah. Tapi karena di tengah ini begitu banyak ruang yang bisa dimanfaatkan dengan bermain 3 back itu kan, kalau gue bilang sayapnya rentan.
Kalau diserang dari sayap, satu mau nggak mau kan harus ke samping. Jadi tengahnya itu bisa dimanfaatkan. Sayangnya tadi Arsenal sirkulasi bolanya kurang cepat, kombinasinya kurang, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau lawan tim-tim kecil, di mana Chelsea mau nggak mau lebih menyerang. Kalau tadi kan jelas mereka incer ball possession, terus lebih ngincer ke counter. Peluang besar dan golnya itu kan murni dari counter. Kecuali gol kedua itu kan salah Bellerinnya. Kalau itu terjadi oke. Dan mayoritas dari match di Premier League itu kan lebih ketemu Chelsea, mereka lebih bertahan. Maka dari itu Chelsea juga sering kehilangan poin lawan-lawan tim kecil. Tahun lalu itu di bawah Tuchel, di bawah Lampard, Chelsea itu 3 kali kalah loh lawan Arsenal. 2 kali di Liga dan sekali di FA. Lawan Arsenal yang ups and down gak jelas ini. Jadi dalam arti PR-nya masih banyak pun juga Tuchel. Maka dari sebenarnya gue pengen lihat dengan 4-2-3-1, Timo Werner, Ziyech di kanan, strikernya Havertz, belakangnya Mason Mount, dengan 2 DM Jorginho dan Kante, sama 4 wingback. Chelsea ini kan punya wingback bagus, Aspi lah, Alonso lah, Chilwell, at least wingback yang bisa nyerang lah. Dan itu masih kurang didapatkan. Kalau mereka ketemu tim yang bertahan dan ngincer lewat sayap dengan 3-4-3 ini, untuk gue bilang sih rentan. Dengan kualitas pemain pun lebih baik 3-4-3 lebih cocok daripada lebih cocok 4-2-3-1 daripada 3-4-3. Dan satu hal yang mencolok adalah Chelsea ini kan main 11 pemain, di mana 10 diganti, Kante masuk, Tammy Abraham masuk, dengan beberapa pemain muda. Demikian pun kalau Arsenal 9 pemain diganti. Tapi dari dua belah pihak ya, ini pemain mudanya itu nggak banget. Asli. Dalam arti nggak banget itu jomplang banget dengan tim utamanya. Drinkwater diberi kesempatan, Zappa Costa, Dujon Sterling, Malang Sarr, Batshuayi, Abdurrahman Baba, Ross Barkley balik lagi, Kepa bahkan main, ya nggak tahu lah. At least gue rasa si Tuchel juga sadar bahwa tim ini berat benchnya. Selama pemain intinya kalau gue bilang cuman mungkin 13-14 ya, let's say 15. Tapi kalau seandainya ada beberapa yang cedera atau suspend pemain intinya, itu berat untuk digantikan pemain ini. Itulah yang mereka butuhkan, adalah bench yang kuat, sehingga kalau mereka ingin bersaing dengan City. Sekarang siapa yang dibeli Chelsea? Nothing, nobody. Gosip doang. Mau beli Koundé lah, mau beli Haaland lah. Beli Haaland atau enggak itu kan tergantung apa namanya, si City beli Kane atau enggak. But anyway, strategi tidak berubah, bermain very direct, ruang banyak di tengah, kombinasinya lumayan bagus. Cuman 4 besar sih bisa, karena masih banyak kualitas lah. Tapi untuk gue bilang mempersulit City kalau dengan sistem kayak gini, gue belum lihat sama sekali. Nah, sementara Arsenal, Arteta ini kan kepala batu. Sistemnya sih sebenarnya nggak jelek kalau pemainnya top semua, baru sistemnya Arteta berjalan. Jadi Arteta ini maksa, nggak ada perubahan sama sekali dari sistem, dari belakang ke tengah. Partey saya main bagus, sayangnya agak cedera harus keluar. Semoga Partey dan Lokonga bisa ke Elneny pun nggak buruk loh. Tapi ya lu nggak bisa ngandelin Auba, Lacazette dan Pepe bahwa mereka selalu bermain bagus. Apalagi di belakang. Tierney gol yang kedua kalau nggak salah, gol yang pertama itu salah posisi, sangat salah posisi. Terlalu menyerang dan nggak di cover sama Mari. Jadi apa ya, pergantian pada saat lu main, taruh banyak pemain di depan bola, 7-8 pemain, at least pemain belakang ini jangan terlalu jauh ke depan. Jadi sebagai bumper di belakang,
bumper di belakang agar bisa menahan counter attack. Gol kayak tadi yang pertama itu tipikal bahwa tidak ada koordinasi terutama antara Mari dan Tierney, sehingga ya kena counter. Golnya keren by the way, syutingnya ke atas ke pojok, bukan salah Leno juga. Nah ini hal kayak gini tuh harus dirubah. Kalau lu mau main very attractive, oke, lu tinggalin 3 pemain atau 2 lah, 2 atau 3, tapi bener-bener satu lini biarin mereka datang, seenggaknya itu bisa jadi bumper lah. Jadi lu nggak akan kehilangan out of position lagi kayak gol pertama tadi. Cuman gue sih nggak ngelihat ya, gue hanya melihat kalau sekarang Tavares datang, Lokonga datang, oke. Asumsi mereka cukup bagus. Ben White ya kalau dibandingin dengan Pablo Mari holding, Ben White ya not bad lah. Tetap harus datang seorang attacking midfield lagi, nggak bisa ngandelin Smith Rowe doang. Si Bukayo Saka akan balik, tapi juga dengan striker. Maka dari itu gue harap sih gosipnya Lautaro Martinez itu bener-bener jadi, karena itu penting banget biar Lacazette lebih termotivasi lah. Karena pemain mudanya sih Willock, Rice Nelson, Nketiah, aduh ampunan dah. Siapa lagi tadi ya, Bellerin, kok Lasinat aja masih main. Minimal 5-6 pemain harus dibuang nih. Calum Chambers, aduh enggak dah. Jadi gue bilang Arsenal ini berat, kecuali di awal-awal mereka punya luck, menang 3-4 match ke depan menang karena mungkin faktor beruntung, sehingga percaya dirinya meningkat, bisa lebih kompak lagi. Kalau semua bermain oke, bagus, kompak, Arsenal bisa mempersulit semua tim. Yang jadi masalah kan kembali lagi di belakang. Di belakang seringkali koordinasinya itu ngawur, benar, terlalu rapat, gampang di itu Arteta semoga nggak kepala batu dan bener-bener untuk mengantisipasi counter attack taruh 2 orang di belakang lah minimal. Jadi nggak ngebantu serangan. Kalau ngebantu serangan sangat rapat, ya sangat rentan untuk di counter. Gitu aja. Makanya kita lihat aja Arteta sekepala batu apa. Oke, thanks for watching.